Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan dari matkul kimia instrumen yang berjudul jenis sumber radiasi pada spektrofotometer UV vis beserta penggunaan masing-masing sumber radiasi terhadap analisis kualitatif dan kuantitatif spektrofotometer UV vis. Kelompok ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Kronika Rati Anggun Manurung NPM 19734007 beserta Fajar Prima NPM 19734014 beserta saya sendiri yaitu Sekarang Sari NPM 19734031. Masuk ke jenis sumber radiasi pada spektrofotometer UV vis, ada baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari spektrofotometer UV vis. Nah, spektrofotometer ini merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Dan spektrofotometri ini menggunakan 2 sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Dan spektrofotometri UV vis merupakan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 200 sampai 350 nanometer dan sinar tambak yang mempunyai panjang gelombang 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Nah, kemudahan dalam menggunakan metode ini adalah karena dapat digunakan baik untuk sampel yang berwarna juga untuk sampel yang tidak berwarna. Saya Kronika Rati Anggun M, NPM 19734007. Di sini saya akan menjelaskan jenis sumber radiasi pada spektrofotometer UV vis. Sumber radiasi terdiri dari bahan yang tereksitasi ke tingkat energi yang tinggi dan melalui 2 proses, yaitu proses pemanasan dengan bantuan arus listrik dan yang kedua proses pelepasan elektron pada benda tegangan yang tinggi. Sumber radiasi pada spektrofotometri UV vis ada 2 macam, yaitu yang pertama, lampu tungsten atau Wolfram. Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar. Biasanya memiliki panjang gelombang antara 220 nm. Spektrum radiasi berupa garis lengkung. Umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. Dan untuk yang kedua ada lampu deuterium. Lampu ini selain disebut dengan lampu deuterium, biasa juga disebut dengan HIVI hidrogen. Biasanya dipakai pada gelombang antara 190 sampai dengan 400 nm. Spektrum energi radiasinya lurus dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Lampu deuterium juga memiliki bentuk yang khas dan memiliki waktu 500 jam pemakaian. Dan yang ketiga adalah lampu halogen. Lampu halogen menghasilkan cahaya tampak dalam daerah panjang gelombang 350 sampai dengan 800 nm. Lampu tersebut terbuat dari tabung, kuarsa yang berisi filamen tungsten dan sejumlah kecil iodin. Lampu halogen mirip dengan lampu yang terdapat di dalam perumahan ataupun di dalam perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Prima, NPM 19734014. Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian penggunaan spektrofotometri pada analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, aspek kualitatif. Data spektra UV vis bila digunakan secara tersendiri tidak dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif obat atau metabolitnya. Akan tetapi, bila digabung dengan cara lain seperti spektroskopi inframerah, resonansi magnet inti, dan spektroskop massa, maka dapat digunakan untuk maksud analisa kualitatif suatu senyawa tersebut. Data yang diperoleh dari spektroskopi UV dan vis adalah panjang gelombang maksimal, intensitas efek pH, dan pelarut yang kesemuanya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dipublikasikan. Yang kedua, dari spektra diperoleh dapat dilihat misalnya yang pertama
Serapan atau absorpsi, perubahan atau tidak kena perubahan pH. Jika berubah, bagaimana perubahannya? Apakah batokromik ke hiperoskromik dan sebaliknya, atau dari hiperoskromik ke hipokromik dan sebagainya. Yang kedua, obat-obat yang netral, misalnya kafein, chloramphenicol, atau obat-obat yang berisi autosokrom yang tidak terkonjungsi seperti amfetamin, siklizin, dan preskilin. Selanjutnya ada aspek kuantitatif. Sumber berkas radiasi dikenakan pada larutan sampel atau cuplikan, dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan diukur besaran intensitas atau kekuatan radiasi cahaya sebanding dengan jumlah foto yang melalui satu luas penampang per detik. Penggunaan spektro UV vis serapan dapat terjadi jika foto atau radiasi yang mengenai cuplikan memiliki energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perubahan tenaga. Adapun langkah-langkah utama dalam analisa kualitatif adalah: yang pertama adalah pembentukan warna untuk zat yang tak berwarna atau warna kurang kuat. Yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum. Yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Yang keempat, pengukuran konsentrasi sampel. Pengaplikasian spektrofotometer UV-vis pada analisa kuantitatif yaitu analisa penetapan Fe2 sebagai kompleks dengan oventrolin pada visible. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.